Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Siddiq Subang Setiesa yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa yang biasanya bertempat di Masjid Agung. Sekarang kita pindah ke masjid yang rada ageng. Entah bulan depan kamana deui ya. Kita sedang membahas kitab Asbabuz Ziyadatil Iman wa nuqsanihi, sebab-sebab naik dan turunnya iman. Kita sudah membahas 2 poin. Pertama, ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Membaca Al-Quran dengan menghayati isinya, dengan memahami maknanya. Maka membaca Al-Quran dengan cara seperti itu akan menambah keimanan kita. Ayat-ayat tentang hal itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Tinggal hadis-hadisnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini kemuliaan suatu kaum, dan Allah juga akan menghinakan kaum yang lain juga karena kitab ini. Ada orang yang dimuliakan karena kitab Al-Quran, ada orang yang dihinakan karena kitab Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun orang yang akan dimuliakan karena kitab Al-Quran adalah orang yang membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Siapa orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami isinya, mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya, orang itu akan Allah muliakan. Dan siapa orang yang dimuliakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu menghinakannya. Allah akan menghinakan kaum yang lain karena Quran ini pula.
Kata Imam An-Nawawi, orang yang akan dihinakan oleh Allah karena Al-Quran adalah orang yang hare-hare karena Al-Quran. Har-har baik, hare-hare baik, suek, tak pernah baca, tidak menghafalkannya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya. Orang itu dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat. Di akhirat malah nanti dihinakannya itu dalam bentuk dia itu dibangunkan oleh Allah dalam keadaan buta, enggak bisa lihat apa-apa. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah itu har-har baik karena Al-Quran. Peringatan Allah itu semuanya ada dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Kami yang menurunkan adzikra. Adzikra itu peringatan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran disebut adzikra sebab isinya peringatan. Dan kami yang memeliharanya. Jadi adzikra, peringatan Allah itu Quran. Siapa orang yang berpaling dari Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau menghafalkannya, mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Walaupun umpamanya kekayaannya banyak, melimpah, buruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Saking banyaknya itu harta kekayaan, jabatannya tinggi, pangkatnya juga tinggi, semua keinginannya bisa terpenuhi, tapi dia berpaling dari Al-Quran. Dia tidak mempedulikan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Allah akan bikin sempit hatinya, sumpek dadanya, tak akan ada kebahagiaan walaupun di tengah limpahan harta yang sangat banyak. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, yang sumpek. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika di dunia dia awas, ketika di dunia dia bisa melihat, di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk, dalam keadaan buta. Qala, orang itu protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangunkan aku dalam keadaan buta? Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku awas, aku melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena kata Allah, dulu ketika kamu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Nah, telah datang Al-Quran, fanasitaha, tapi kamu har-har baik karena Al-Quran. Kamu cuek kepada Al-Quran, hare-hare wae karena Quran.
nggak mau baca, nggak mau mempelajarinya, nggak mau menghafalkannya, nggak mau mengamalkannya, nggak mau mendakwahkannya, cuek kepada Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pula pada hari ini di hari kiamat kamu pun dilupakan, kamu dicuekkan, kamu dibiarkan dihinakan, dikumpulkannya dalam keadaan buta. Coba tanya kepada orang yang buta tapi dulunya dia melihat. Perasaan pertama kali yang dia rasakan ketika pertama kali buta gimana? Wah, stres, pingin mati segala macam. Bayangkan selama ini sering melihat hal-hal yang ada di sekelilingnya terlihat semua, tiba-tiba parem, gelap. Tak bisa melihat apapun, teka tinggali curug-curug acan. Tang bara curug jempol oge henteu. Enggak kelihatan. Wah, stresnya luar biasa. Serba susah. Ke dapur aja titata rajong. Apalagi keluar gitu ya. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Keadaan sangat asing. Apalagi nanti harus nyebrang Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka. Jembatannya super kecil, lebih kecil daripada tajamnya pedang. Licin, disebut dalam hadis muzillah. Muzillah itu bahasa Subang nama matak ti sereule, matak ti soledat, matak ti kudawet. Terus gelap, gak kelihatan curug-curug acan. Terus di kiri kanan ada besi-besi yang besar yang mengait setiap orang yang mencoba menyeberang. Bayangkan orang buta menyeberang dalam keadaan seperti itu. Duh, susahnya bukan main. Orang yang ketika di dunia cuek kepada Quran, di dalam kehidupan akhirat dia akan dicuekkan juga. Al jaza min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan dia di dunia cuek, hare-hare baik karena ajaran Allah, di akhirat dia akan dicuekkan, akan dihinakan. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia hina di dunia, hina di akhirat karena dia tidak memperhatikan Al-Quran. Inilah yang dimaksud wa yad'u bihi akharin. Allah akan menghinakan suatu kaum karena dia cuek kepada Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran. Maka dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhad, Imam Al-Marwazi dalam Qiyamul Lail, Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat kamu atau yang menyebabkan kamu celaka. Quran bisa mencelakakan kita, bisa menyelamatkan kita. Pilih, tinggal pilih, dipilih. Quran bisa menyelamatkan kita kalau kita buka itu Quran. Kita baca, kita hafalkan, kita pelajari maknanya. Lalu kita amalkan, selamat. Quran bisa mencelakakan kita kalau Quran ini hanya dijadikan sebagai salah satu koleksi buku simpen di rak. Kebulan, tara dibuka-buka acan. Tidak pernah dibuka atau super jarang dibuka, begitu dilihat harus ditiup dulu. Gitu ya, dikepruk-kepruk bari. Nah, itu menunjukkan Quran tara dibaca hare-hare, maka Quran akan menjadi hal yang mencelakakan kamu. Al-Quran hujjatun laka au alaika.
Quran itu menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu atau hujjah yang mencelakakan kamu. Ketika menjelaskan hal ini berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fahuwa hujjatun laka wa yazidu fi imanika in amilta bihi wa hujjatun alaika wa yanqusu imanaka in farratta fihi wa ahmalta hududahu. Quran akan menjadi hujjah bagimu dan menambah keimananmu bila kamu mengamalkannya. Tapi Quran akan mencelakakan kamu dan mengurangi imanmu kalau kamu lalai dan tidak memberikan perhatian kepadanya, melalaikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Berkata Qatadah rahimahullah, lam yujalis hadal Qur'ana ahadun illa qama anhu biziyadatin aw nuqsan. Perhatikan, jangan sampai kita ini sedang menceritakan kita nih, perkataan Qatadah ini nih. Kata dia, lam yujalis hadzal Qur'an ahadun, tidaklah seseorang ya duduk untuk membuka Al-Qur'an kecuali dia bangkit dari tempat duduknya dalam keadaan imannya mungkin bertambah, mungkin berkurang. Orang duduk membuka Al-Quran, setelah itu ditutup lagi, lalu pergi. Mungkin imannya bertambah, mungkin imannya berkurang. Siapa yang bertambah dan siapa yang berkurang? Kok bisa orang buka Al-Quran tapi imannya berkurang dengan membuka Al-Quran? Nanti dijelaskan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Orang yang membuka Quran dan bertambah keimanannya setelah selesai membukanya adalah orang yang membukanya untuk mempelajarinya, memahaminya, kemudian meyakininya untuk dia amalkan. Ilmunya bertambah, imannya bertambah, setelah itu amalnya akan bertambah bagus. Ada lagi orang duduk membuka Al-Quran, begitu selesai dia bangkit, imannya berkurang. Kalau tadi nambah, ini imannya berkurang. Siapa orang seperti itu? Adalah banyak ini dijelaskan. Pertama, orang yang mengejar aspek duniawi dengan membaca Al-Quran, dengan membuka Al-Quran. Apa saja aspek duniawi dengan membaca Al-Quran? Banyak. Pertama, niat yang salah, yang keliru. Apalagi kalau orang hidup di sebuah lingkungan yang orang-orang yang sangat ahli kepada Al-Quran begitu dihargai, dimuliakan dan disejahterakan. Umpamanya di sebuah lingkungan ada orang yang hafal Al-Quran itu bisa diangkat menjadi imam, dibayar tinggi, gede. Orang hafal dan bagus Al-Quran disuruh ngajar, dibayar tinggi, gede, diberi fasilitas yang menggiurkan. Ya rumahnya, ya mobilnya, ya perabotannya diberi. Orang yang hafal Al-Quran diikutkan lomba, mulai dari tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, terus tingkat nasional, Asia, internasional. Terkenal di dunia, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, beken artinya ya. Diberi hadiah ini, hadiah itu, diberi TV. Pendeknya orang yang mempelajari Quran
ahli mahir dalam Al-Quran, aspek duniawinya sejahtera, kaya raya, diberi bayaran yang tinggi, dihormat, diagungkan, dimuliakan oleh setiap orang. Begitu pikabitaeun kehidupan ahli Al-Quran di dunia. Banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran karena ingin hal-hal duniawinya seperti itu. Kamu rajin amat baca Al-Quran, biar gaji saya sebagai imam gede. Dan imam-imam kalau di sono, di daerah Timur Tengah, dibayar gede, digaji gede. Imam di sini gratis. Imam di Indonesia tidak dibayar. Tapi kalau di sana dibayar gede. Itu yang pertama, aspek duniawinya. Makanya dia belajar tajwid, belajar makhraj, belajar tahsin. Agar apa? Agar itu pertama. Kedua, ada unsur pujian orang. Orang itu memujinya, menyanjungnya. Itu aspek duniawinya. Si anu mah aduh bacaan teh suarana teh menirangu, gurih, renyah, lebih gurih daripada kurupuk anu karek dijahit tina katel. Dorok-dok. Enak banget. Ya, lagu nah aduh mendayu-dayu menimatak ngalanyap kana hate. Kamu mah luar biasa, itu bisa begitu tuh gimana caranya? Mulai kembang kembis tuh. Ini aspek duniawinya. Karena ingin mengejar begitu, dia hafalkan Quran. Dia melagukan Al-Fatihah, dibaca ratusan kali bolak-balik. Lagu yang enak gimana? Lagu yang apabila saya baca, umat di belakang bisa menangis sesegukan kumaha tah. Mengejar aspek itunya. Ada unsur riya, ketidakikhlasan di dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'annya dari aspek niat. Ini mengurangi iman, merusak iman. Berkata Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan makna mentadabburi Al-Qur'an. Kan Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an." Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi itu menghayati. Ketika menjelaskan ayat itu berkata Imam Hasan Al-Basri, "Amma wallahi ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi hatta inna ahadakum la yaqul laqad ra'aitul Qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi usqituhu kullah ma yura lahul Qur'an fi khuluqin wala amalin hatta inna ahadakum la yaqul inni la aqra'u surah fi nafas wallahi ma haula'i bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah mata kanatil qura yaquluna mithla hadha la katharallahu fin nasi mithla haula." Kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan mentadabburi Al-Quran, demi Allah, bukanlah dengan menghafalkan huruf-huruf dan lafaz-lafaz dari Al-Quran, tapi menyia-nyiakan hukum yang terkandung di dalamnya. Mentadabburi Al-Quran itu sekedar batu loncatan, sekedar alat, sekedar wasilah. Tujuan utama mentadabburi Al-Quran apa? Agar Al-Quran itu setelah difahami itu jadi penghias perilakunya, jadi akhlak, diamalkan dalam kehidupan keseharian. Itu tujuan utama mentadabburi Al-Quran. Kalau orang menghafalkan Al-Quran terus tafsirnya semendalam mungkin, mendalam, jero, lebih jero daripada sumur paling jero. Oh, tahu maknanya, tahu, tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Orang itu tidak mentadabburi Al-Quran.
Imam Hasan Al-Basri menyatakan, demi Allah, mentadabir Al-Quran bukanlah menghafalkan huruf-hurufnya, tapi menyia-nyiakan hukumnya. Sampai ada salah seorang di antara qurra, di antara para pembaca Al-Quran menyatakan, saya telah membaca Al-Quran seluruhnya, sudah hatam, tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Tapi ada tapinya, kata Imam Hasan Al-Basri, kok Quran yang dia baca, yang dia pelajari itu teka tinggali tina akhlak, tina amalan. Ngomongnya sering dusta. Kalau ngobrol sama orang-orang isinya gibah, isinya fitnah. Kalau ketemu orang kawannya, hei nyet, mereka mana? Jalma kasep disebut monyet. Padahal Al-Quran menyatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa' hatta wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairan minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu Quran melarang semua itu. Dia hafal ayat itu, dia baca berulang-ulang ayat itu, dia faham maknanya, tafsir dari ayat itu, aplikasinya patojaiyah dengan isi Al-Quran. Apa patojaiyah? Bertolak belakang. Ada orang lewat, monyet mau kemana? Kamu suka ngaca enggak sih? Pokoknya celaan, hinaan. Tahu enggak nyet? Itu si kucing yang di sono. Nyebut ke kawan yang lainnya, si kucing, si sapi, si domba. Ngegibahan. Saya sudah selidiki. Para Al-Quran menyatakan wala tajassasu. Itu bukan mentadabiri Al-Quran. Ya. Bahkan ada orang yang menyatakan, saya membaca surah Anu hanya dalam satu nafas. Inni la aqra'u surah fi nafasin. Saya membaca Al-Fatihah satu surat, 7 ayat, satu nafas kuat. Dia menyatakan begitu, menunjukkan yang dia kejar hanyalah huruf-hurufnya. Wallahi ma haula'i bil qura walal ulama walal hukama walal wara'ah. Demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, orang itu bukanlah pembaca Al-Quran, orang itu bukanlah orang yang mempelajari Quran, bukan orang yang ngambil hikmah dari Quran, bukan orang yang wara'. Mata kanatil qura yaquluna mithla hadza, setiap kali ada pembaca Al-Quran yang ngomong seperti itu, la katharallahu fin nasi mithla haula, semoga Allah tidak membanyakan orang seperti itu di kalangan manusia. Mudah-mudahan kitu tetong seueur lah. Mudah-mudahan sing sakedik sing si eta-eta nawe gitu ya. Ulah aya deui nu sajena mah. Jadi berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran adalah memahami untuk dijadikan sebagai wasilah untuk mengamalkan. Setelah faham lalu diapakan? Diamalkan, diaplikasikan. Maka berubahlah Al-Quran menjadi akhlak bagi dirinya. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam diri Rasul alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nabi SAW akhlak beliau adalah Al-Quran. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, qultu yarhamullahul Hasan wa ma'asahu qailun law ra'a ba'du qurra zamanina hadha alladhina futinu bil alhan wa iqamatil huruf wa tazwi'iha ma ihmalil hudud wa tadji'iha
bal wan sarafat asma'an nas ma'ahum inda sima'il Qur'an ila iqamatil huruf wa talhiniha ma ihmalil insat wa tadabbur li kalamillah. Semoga Allah merahmati Imam Hasan Al-Basri yang berkata tadi. Benar, mudah-mudahan orang-orang seperti tadi tidak banyak. Sebab apabila kita melihat pada qurra di zaman ini, kebanyakan seperti itu. Kalau ada orang yang bagus bacaan Quran, hafalannya juga banyak, hafalannya 1 Al-Quran 30 juz juga hafal, lihat kesehariannya, lihat akhlaknya, lihat ibadahnya, aduh jauh. Dan itu fitnah. Mereka terfitnah dengan hanya memfokuskan dirinya kepada lagam, kepada lagu, kepada hafal terhadap surat-surat dan ayat, memperhatikan aspek tajwid, makhraj, dan aturan-aturan baca yang lainnya, tapi melalaikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Rata-rata seperti itu. Apakah kalau memperhatikan tajwid dan makhraj itu salah? Berkata muallif hafizahullah, wa bikulli halin la i'tiradu ala tajwidil Qur'an wa tartilihi wa taghanni bihi wa tahsini adaihi. Wa innamal i'tirad ala takalluf fi iqamatil huruf wa tanattu' fi dhalik duna ihtimamin aw mubalatin bi iqamatil awamir allati unzila min ajliha al-Qur'an hatta innaka la tara fi ba'di haula'il wara'il qa'im bi hududillah bal wala tara fihimul qiyama bil Qur'an la fi khuluqin wala fi amalin. Sebenarnya memperhatikan tajwid, lagu, tahsin itu bagus, tidak tercela dengan hal itu. Seorang muslim harus benar dan bagus baca Qur'annya. Tapi yang salah adalah menghabiskan seluruh waktu, potensi dan kemampuan hanya untuk itu, tapi mengabaikan pengamalan isinya, tidak memperhatikan perintah yang ada di dalamnya, tidak menjauhi larangan yang ada di dalamnya, tidak memberi perhatian terhadap tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga engkau banyak melihat orang hafal Al-Quran tapi mengabaikan hukum-hukum Quran yang ada di dalamnya. Orang menghafalkan Al-Quran tapi Al-Quran tidak menjadi akhlak dan tidak menjadi amalan bagi dirinya. Orang yang seperti ini bacaan Qur'annya akan mencelakakan dirinya, bukan akan menyelamatkan dirinya. Fatajidul qari minhum al-hafidh lil Qur'an al-majid fi iqamati hurufihi yahliqu lihiyatahu aw yutilu mi'zarahu bal wa yuhmilu shalah imma kulliyatan aw ma'al jamaah ila ghairi dzalika minal munkarat. Coba lihat, engkau akan lihat sebagian orang yang menghafalkan Al-Quran dan bagus bacaan Al-Qurannya, mereka mencukur jenggotnya atau memanjangkan pakaiannya sampai isbal, atau tidak memperhatikan sholatnya baik sendirian ataupun ketika menjadi imam. Tidak diperhatikan kaifiat tata cara sholatnya. Tata cara rukuknya berbeda dengan tata cara rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya, duduknya, berdirinya, semuanya, dan kemungkaran yang lain. Bahkan wallahul musta'an kata beliau, ya, hatta inna ahada haula, sampai ada salah seorang di antara qari
iftataha bi ayati minal Qur'anil Karim haflan ghanaiyan li imra'atin fajirah. Ada orang yang membuka bacaan Al-Qur'an, ya. Kemudian setelah khatam, setelah tamat, dia mengadakan semacam syukuran. Apa syukurannya? Mengadakan nyanyian yang dikumandangkan oleh wanita fajirah, wanita ahli maksiat dengan aurat yang terbuka. Bahkan ada juga orang-orang yang menyanyikan Al-Quran dengan diiringi oleh musik, oleh alat-alat musik dan yang sejenisnya. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang Al-Quran akan mencelakakan dirinya. Jadi Al-Quran bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi yang mencelakakan kita. Nah sekarang, kenapa Al-Quran menjadi penyelamat? Dan bagaimana caranya agar Al-Quran bisa menjadi penyelamat? Agar Al-Quran bisa menjadi penyelamat, lakukan 5 sikap berikut ini terhadap Al-Quran. Pertama, membacanya sesering mungkin. Kedua, menghafalkan semaksimal yang kita bisa. Syukur-syukur hafal semuanya. 30 juz. Ketiga, selain menghafalkan adalah memahami maknanya. Belajar tafsir, minimal tarjamahnya dibuka. Syukur kalau tafsirnya. Terus yang keempatnya adalah mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita, dan terakhir mendakwahkan atau mengajarkannya. Siapa orang yang memperlakukan Al-Quran dengan 5 perlakuan ini, dijamin dia selamat. Ini yang disebut dengan Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran akan menjadi hujjah, pembela bagimu, penyelamat bagimu. Apa kaitan 5 sikap ini dengan penambahan iman dalam hati kita? Oh, luar biasa. Pertama, siapa orang yang melakukan 5 hal ini, membacanya, menghafalkannya, mempelajari maknanya, mengamalkan dan mengajarkannya, dia akan memperoleh limpahan pahala yang sangat banyak. Ketika membaca 1 huruf dari huruf Al-Quran kita baca, berapa pahalanya? 10. Alif lam mim berapa huruf? 3, alif, lam, dan mim. Baru bismillahirrahmanirrahimnya saja sudah berapa huruf? 19 huruf kali 10, 190 pahala. Bayangkan kalau 1 halaman, bayangkan kalau berhalaman-halaman, bayangkan kalau itu tiap hari kita lakukan berkali-kali, makin banyak pahala. Adakah efek bertambahnya pahala terhadap keimanan? Ya. Bertambahnya pahala memberi efek dorongan yang kuat untuk beramal. Dorongan untuk beramal teh gede, gitunya karena pahala. Efek pahala begitu. Dan dorongan untuk beramal ini menunjukkan adanya iman, bertambahnya iman. Kedua, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang menghafalkannya. Apalagi kalau menghafalkan, bacaan Al-Qurannya diulang-ulang ya. Diulang-ulang, seayat bisa 10 kali baru hafal. Siapa yang membaca, menghafal, mempelajari isinya, orang itu akan gugur dosa-dosanya. 1 huruf dari huruf Al-Quran kita baca menghapus 1 dosa. Bismillahirrahmanirrahim aja 19 dosa sudah terhapus itu. Makin banyak ayat yang kita baca, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Dan dosa
memiliki pengaruh menjadi penghalang dari amalan. Muncul rasa kaharoream, rasa malas untuk mengamalkan apapun. Itu karena apa? Karena dosa. Kalau penghalang gede, walaupun semangat gede, semangat bisa mentok. Akhirnya nggak jadi itu melakukan amalan yang disyariatkan. Tapi kalau semangat gede, penghalangnya enteng, ringan, bahkan tidak ada, lancar itu. Kalau pahala bisa memberikan semangat dorongan beramal, kalau hilangnya dosa menghilangkan penghalang untuk beramal. Ada daya dorong, aya penghalangnya. Siga dina mobil aya gas, aya naon? Rem. Coba gas sing tarik, rem oge tincak sing tarik. Maju moal tiguling nu aya. Gas teh ditincak, rem ditincak sing pageuk, apa yang terjadi? Didorong oge di moal uget-uget acan nya uget memeureunnya. Moal ngageser. Bagaimana caranya agar mobil ini bisa maju? Tong direm we. Untuk mobil matic mah ngageuleung sorangan. Maju sendiri gitu ya. Atau mobil manual juga asal dinumudun wetong direm, itu maju sendiri itu. Apalagi nya remna dilepaskeun, gasna ditincak, wah ngebut atuh bisa ngapung bawa. Dalam diri kita dua-duanya ada, dan pendorong ada untuk beramal, penghalang dari amalan ada. Pendorongnya banyaknya pahala, penghalangnya banyaknya dosa. Makin banyak dosa, makin haroream beramal. Nah, dengan membaca Al-Quran, pahala banyak, dosa terkurang. Daya dorong untuk beramal tambah besar, penghalang dari melakukan amalan tambah mengecil, menyedikit, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya mual aya rasa kaharoream nu aya ngan semangat. Dan ini menandakan adanya apa? Iman di dalam dada. Ini faktor kedua, kenapa membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya bisa menambah iman. Pertama karena pahala nambah, dengan bertambahnya pahala dorongan untuk beramal nambah. Yang kedua berkurang dosa, dengan berkurang dosa penghalang untuk beramal juga berkurang. Ketiga, faktor di luar dugaan bahkan prediksi kita. Kalau seseorang hanya teori, kadang-kadang teori itu tidak mencakup banyak hal yang tak terduga. Coba umpamanya bela diri umpamanya. Teorinya cuma mukul, nangkis, menghindar, lompat, paling gitunya. Yang kebayang latihan bela itu mukul atau nendang atau ngebanting atau ngunci atau menghindar atau nangkis, itu kan yang kebayang. Dipikir naon deui nya, teu kapikir. Teh dilaksanakeun, latihan langsung. Ada hal yang tidak kepikiran sebelumnya, yaitu munculnya daya refleks, ya. Munculnya naluri yang itu tidak terbayang sebelum dipraktekkan. Itu berlaku dalam banyak hal seperti itu, ya. Begitu juga membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari isinya. Kalau sekedar teori-teori paling sebatas itu, tapi setelah diamalkan ada hal lain. Apa hal lain tersebut? Hal lain tersebut adalah adanya ketenangan jiwa,
ketentraman batin yang dirasakan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, yang memahaminya, yang menghafalkannya. Hati itu terkondisi, tenang, tentram, sejuk, teduh, enak lah, serasa fly, terbang gitu ya. Setelah membaca Al-Quranul Karim, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyatakan, ini ingat, bahwa al-khusyu'u fis shalah, ya, wa muwafaqatu sunnati Rasulullah SAW fi af'alis shalah, bahwa khusyuk di dalam sholat dan selarasnya gerakan-gerakan kita di dalam sholat dengan gerakan sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyembuhkan banyak penyakit lahir dan batin. Siapa orang yang selama ini mengalami vertigo, sakit kepalanya atau darah tinggi, sebagian dokter menyarankan kalau lieur pening kepala melakcau 10 detik hilang. Tahu melakcau? Melakcau itu menanam pisang. bukan menanam, bahasa Indonesia melakcau. Jadi kepala di bawah, kaki di atas gitu. Hand up. Berdiri di atas. Stand up atau berdiri. Handstand. Kumaha we carana mah boh kana dinding gitu 10 detik cenah. Lalu dia menjelaskan secara ilmiah karena darah akan turun ke otak, kemudian suplai oksigen dari darah itu ke otak tambah gede, akhirnya dan seterusnya lah cenah gitunya, wallahu alam. Imam Ibnu Qayyim menyatakan berupayalah untuk khusyuk di dalam sholat dan melakukan gerakan-gerakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasul SAW, akan banyak penyakit lahir dan batin yang hilang dari dirinya. Dan lakukan itu secara rutin. Kenapa demikian? Kemudian beliau menjelaskan keterkaitan aspek syar'i dengan aspek hissi. Ketetapan syariat dengan penjelasan ilmiah tentang badan kita, tentang syaraf kita, tentang otak kita dan seterusnya. Para dokter, para ahli jiwa juga menyatakan penyakit itu 90% disebabkan oleh kondisi jiwa, kondisi psikis kita. Kalau lagi stres, lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi mumet, penyakit yang tadinya hilang tuh mararuncul letunya. Kambuh ngadadak, asam urat gitunya, kolesterol, mah, itu karena psikis, karena perasaan, karena jiwa, karena stres. Betul nggak? Ada dokter nggak di sini? Kalau ada dokter kemudian menjawab, enggak Ustadz, tanya lagi ke dokter yang lebih ahli. Katanya benar ya, 90% penyakit disebabkan oleh kondisi jiwa. Kalau orang banyak penyakit tapi senang, happy, tenang, siganu sehat we. Nggak terasanya gitu tah. Oleh karena itu maka penyembuhannya lebih fokus secara psikis juga. Dan salah satunya adalah sholat yang khusyuk. Kenapa sholat yang khusyuk bisa menyembuhkan banyak penyakit? Yang terutama kekhusyuan dalam sholat menenangkan jiwa, menenteramkan batin itu. Batin itu begitu tenang. Dan ini karena rahmat Allah SWT. Tenangnya batin, turunnya rahmat berefek pada penambahan iman. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, terus
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah itu ketentraman jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin, dan Allah menurunkan sakinah karena salah satunya membaca Al-Qur'an. Karena salah satunya ngaji kayak begini. Untuk apa sakinah itu? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sakinah menyebabkan iman nambah tuh. Dan ini yang tidak kepikiran kalau nggak diamalkan. Baca Al-Quran itu efeknya apa? Kalau hanya dibayangkan harus membaca Al-Quran, pasti cangkel ini, capek, pasti haus, pasti bibirnya kering, ya, pasti jemu, pasti jenuh. Gitu yang kepikiran sebelum diamalkan. Tapi prung we diamalkan dan dihayati, oh tenang jiwa, tentramlah batin. Tenangnya jiwa, tentramnya batin berfungsi menambah iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Seperti itu. Oleh karena itu kenapa membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari maknanya, apalagi mengamalkan dan mengajarkannya itu bisa menambah iman karena mengundang turunnya sakinah dari Allah. Dan sakinah itu bisa menambah iman sebagaimana ayat yang tadi dijelaskan. Ya, itu alasan ketiga kenapa Al-Quran itu bisa menambah iman kita. Kalau itu dibaca, dipelajari, ya. Yang keempat, kenapa membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya bisa menambah iman? Karena membaca Al-Quran mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud hidayah? Hidayah taufik. Hidayah taufik itu berupa keinginan dan kemampuan, semangat untuk menghafalkan amal-amal soleh. Dan ini jaminan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, terus yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terus kata Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka akibatnya apa? Kalau kamu mengucapkan ucapan yang baik, akibatnya yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, dan ini juga dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Wasiyatilin Nisa. Beliau menyatakan yuslih lakum a'malakum, artinya yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Taufik yang Allah berikan kepada kamu untuk mengamalkan amal soleh karena kamu berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida, ini syarat. Yuslih lakum a'malakum, ini jawab. Syarat dan jawab itu ibarat sebab dan akibat. Karena sebab berkata yang baik, akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik kepada orang itu. Kenapa ini syarat dan jawab? Karena yuslihnya dijazmkan. Bagi yang sudah mempelajari ilmu nahu, ngerti nih para santri ya, di sekolahnya belajar nahu kan, tahu jazm kan, tahu kan, cing ari jazm tandana fathah apa kasroh? Jazm tandanya fathah apa kasroh?
kasroh. Jazm tandanya apa? Sukun atau tanda aslinya. Tapi di sini yuslih lakum a'malakum, yuslih jazm sukun. Yuslih, kenapa dia jazm? Sebab dia jawab dari syarat. Tidak dibaca yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum, enggak. Tapi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Yuslih ini menunjukkan akibat dari syarat tadi itu. Syaratnya apa? Wa qulu qaulan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Akibatnya kalau kamu mengatakan perkataan yang baik, maka Allah akan memberikan hidayah taufik kepadamu. Salah satu cara untuk memperoleh hidayah taufik berkata yang baik. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata yang baik beragam bentuknya. Dan sebaik-baik perkataan adalah membaca Al-Qur'an. Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa lagi sih yang lebih baik perkataannya daripada perkataan Allah? Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik, ya, sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Siapa orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, berarti dia sedang berkata-kata dengan sebaik-baik perkataan. Maka mengucapkan kata-kata yang baik, yang pertama untuk saya membaca Al-Quran. Contoh lain zikir. Zikir juga ucapan yang baik. Contoh lainlah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam belajar ilmu dan mengajarkan ilmu ada perkataan enggak? Ya pastilah ada. Ketika mengajarkan ilmu, guru itu diam apa ngomong? Ngomong, bicara. Tidak ada umpamanya guru yang menerangkan diam. Saya akan transfer ilmu kepada kalian, diam, jangan ada yang ngomong, saya juga diam. Tuk, tiba-tiba murid ngerti. Ada yang begitu? Ada. Dina dongeng. Dina film. Dalam realita tidak ada. Pasti ngomong. Belajar dan mengajar pasti bicara. Termasuk si murid yang berbicara. Murid ketika belajar suka bicara, tidak? Suka kalau pas ditanya guru. Tapi kalau guru menerangkan murid bicara, bagus apa jelek? Jelek. Seperti siapa, Cing? Seperti Ahwat sekarang di belakang. Sigana mah anu ngobrol ahwat-ahwat di belakang teh santri-santri meureunnya da barudak katingalina teh. Ayat ini surah Al-Ahzab ya, ayat 69. Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu kata-kata yang baik, maka Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu. Perkataan yang baik itu yang pertama baca Al-Quran. Kedua zikir. Ketiga belajar dan mengajarkan ilmu. Keempat dakwah. Memberi nasihat. Termasuk diantaranya menghibur orang yang sedang sedih, sedang ditimpa musibah. Bukan menghibur melawak, bukan. Kulawakan-lawakan anu ngabodor, anu bohong, ngadongeng si kabayan. Bukan. Tapi menghibur maksudnya memberikan informasi ilmu yang membahagiakan dia. Yang membahagiakan orang yang kena musibah dengan mengatakan musibah itu menghapus dosa, menambah pahala, menyebabkan doa terkabul, terangkat derajatnya, nih ayatnya, nih hadisnya. Itu menghibur. Orang yang sedang sedih karena ada musibah, mendengar keterangan ayat dan hadis tadi, akhirnya tenang gitu ya. Maksudnya begitu menghibur tuh, bukan ngelawak. Oleh karena itulah maka dianggap perkataan yang baik. Kata Allah, siapa yang berkata yang baik, Allah akan berikan taufik hidayah kepada dia. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dan membaca Al-Quran adalah mengatakan perkataan sebaik-baik perkataan. Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan Allah?
Perkataan Allah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan. Dan perkataan ucapan Allah itu seluruhnya tertuang dalam Al-Quranul Karim. Seluruh isi Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membacanya berarti dia sedang mengatakan sebaik-baik perkataan. Maka janji Allah akan kena. Siapa yang mengatakan perkataan yang baik, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Dan ayat tadi mengisyaratkan siapa yang membaca Al-Quranul Karim, Allah akan turunkan hidayah kepada dia. Membaca Al-Quran mengundang turunnya hidayah. Dan turunnya hidayah menunjukkan bertambahnya apa tadi? Iman. Makanya membaca Al-Quran itu benar-benar jelas-jelas bisa menambah iman daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hal itulah maka tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quran termasuk perkara yang bisa menambah keimanan kita. Berkata Syekhul Islam di dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, qala Syekhul Islam mubayyinan hala sahibil Quran alladhi yanalu rafi'ad darajat wa 'aliyal manazil. Berkata Syekhul Islam ketika menerangkan keadaan pembaca Al-Quran yang memiliki atau meraih ketinggian darajat dan kemuliaan kedudukan. Beliau berkata, fahuwa daimut tafakkur fi ma'anihi wa tadabbur li alfadhihi wa istighna'uhu bi ma'anil Qur'an wa hukmihi an ghairihi min kalamin nas. Wa idza sami'a syai'an min kalamin nas wa ulumihim aradahu 'alal Qur'an. Fa in syahida lahu bit tazkiyah qabbalahu wa illa raddahu wa illam yashhad lahu biqabulin wala raddin waqafahu wa himmatuhu aqifatun ala muradi rabbih min kalami wa la yaj'alu himmatahu fima hujiba bihi aktsarun nas minal ulum an haqaiqil Qur'an imma bil waswasah fi khuruji hurufihi wa tarqiqiha wa tafkhimiha wa imalatiha wa nutqi bil maddi tawil wal qasir wal mutawassit wa ghairi dhalik fa inna hadha hailun lil qulub qati'un laha an fahmi muradir rabbi min kalami. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam. Orang yang membaca Al-Quran secara rutin terus menerus, akibatnya akan menjadikan perhatian kepada Quran sebagai aktivitas pokoknya dalam kehidupannya. Dia terus-menerus berfikir tentang makna Al-Quran, memperhatikan lafaz-lafaznya, mencukupkan diri dengan makna-makna Al-Quran daripada memperhatikan ucapan manusia. Bila dia mendengar salah satu ucapan manusia dan ilmu bikinan manusia, dia timbang dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran membenarkan ucapan itu, dia akan menerimanya. Kalau Al-Quran tidak membenarkannya, dia akan menolaknya. Kalau Al-Quran tidak membenarkan dan tidak menyalahkannya, dia tawakuf. Menerima tidak, menolak tidak. Perhatiannya fokus kepada maksud dari ucapan Allah. Dia tidak memberi perhatian terhadap semua aktivitas dan perkataan manusia yang bisa menghalangi dia dari mentadaburi Al-Quran. Oleh karena itulah maka semua itu bisa menjadi penghalang bagi hati untuk bisa memahami makna dari ucapan-ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang rutin membuka Al-Quran, membaca, menghafal, mempelajari maknanya terus,
maka perhatian dan fokus kepada Al-Quran akan menjadi barometer bagi aspek yang lainnya. Kalau mendengar umpamanya ucapan orang, ditimbangnya dengan Al-Quran. Kalau ada pertanyaan manusia, dijawabnya dengan Al-Quran. Ada orang, Pak Ustadz, sebenarnya Allah itu yang benar ada di mana sih? Yuk kita lihat Al-Quran. Al-Quran menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Oh, Allah itu sedang istiwa di atas arsy. Allah itu ada di atas langit. Aamintum man fis sama. Apakah kalian akan merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Oh, ini. Ada yang menyangka, orang yang meyakini Allah berada di atas langit, di atas arsy, makanya kalau mendekat ke Allah harus pakai helikopter atau Apollo. Gitu katanya ya. Orang yang berkata begitu persis seperti perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan Allah ada di atas langit. Apa kata Fir'aun? Hei Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kalau zaman dahulu kan belum ada helikopter, belum ada Apollo, belum ada pesawat. Tapi Fir'aun menyatakan, bikinkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Karena Musa menyatakan Tuhannya ada di atas langit. Orang zaman sekarang ketika kita mengatakan Allah ada di atas langit, oh kalau muka Allah pakai Apollo kalau begitu. Sama sependirian dengan siapa tadi? Fir'aun gitu. Satu hati gitu ya. Sebab Nabi Musa juga diejeknya dahulu begitu. Bangunkan bangunan, saya mau lihat Tuhannya Musa yang ada di atas langit, katanya begitu. Nggak nyambung tuh orang. Nyambungnya memang dengan Fir'aun. Oleh karena itulah maka Al-Quran akan menjadi jawaban bagi setiap problematika hidup yang ada. Kalau ada orang yang menyatakan orang yang segala-galanya merujuk ke Quran segala macam, itu orang bego. Ada yang berkata begitu ya? Nggak ada, semua di Quran coba. Kenapa nggak ada? Karena dia tidak menemukan. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyatakan apakah segala sesuatu ada dalam Al-Quran? Iya ada. Apakah Al-Quran menjelaskan tata cara membuat kue? Iya. Mana ayatnya? Ayatnya menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat membuat kue. Tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ini kata Quran. Quran memberi petunjuk untuk bisa membuat kue yang enak. Tanya ke tukang kue yang enak. Itu penjelasan Al-Quranul Karim ya. Oleh karena itulah maka orang yang memperhatikan Al-Quran dalam kesehariannya, dia akan menjadikan fokus perhatian dia kepada Quran sebagai aktivitas pokoknya. Kenapa Syekhul Islam menyatakan demikian? Itu pengalaman beliau. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fayambagi lil muslim qabla an yaqra al-Qur'an ay yata'allama kaifiyatal istifadah minhu hatta yatimma lahul intifa'u bihi. Hendaklah setiap muslim sebelum dia membaca Al-Quran, dia mempelajari dulu bagaimana cara mengambil faidah dari Al-Quran sehingga pengambilan faidahnya sempurna. Berkata Imam Ibnu Qayyim, idza aradtal intifa bil Quran fajma qalbaka inda tilawatihi wa simaihi wa alqi sam'aka wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi. Apabila kamu ingin mengambil faidah yang maksimal dari Al-Quran, fajma qalbaka inda tilawati wasimai, maka fokuskan hatimu, perhatianmu ketika kamu baca dan kamu mendengar bacaan Al-Quran. Wa alqi sam'aka, kata orang Sunda mah,
rancungkeun daun ceuli anjeun. Naon bahasa Sunda na eta teh? Naon bahasa Indonesia? Rancungkeun tah 2 daun ceuli anjeun. Naon cing kumaha terjemahanana? Wa alqi sam'aka. Cing pangnarjemahkeun. Rancungkeun 2 daun ceuli anjeun. Ngerti enggak? Cari cing wae. Apa namanya? Fokuskan pendengaranmu. Wahdur hudura may yukhatibuhu bihi man takallama bihi minhu ilai. Hadirkan hatimu. Hati pikiran kita juga hadir ikut baca, jangan sampai mata melihat mushaf, mulut mengucapkan, hati dan pikiran ingat ke yang lain-lain. Berarti hatinya tidak ikut baca. Hatinya tidak ikut hadir. Sama dengan yang ada di sini sekarang, fisiknya di sini, telinganya mendengar, matanya menatap ke saya. Hati dan pikiran apa? Meureun ingat ke rumahnya, ingat ke moal, ingat karena sambal, ingat karena rujakan segala macam tuh. Itu tidak fokus. Perkataan Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadirkan hatimu. Seolah-olah Al-Quran itu sedang berbicara kepadamu. Seolah-olah Allah sedang berbicara kepadamu melalui Al-Quran ini nih. Siapa yang mengaplikasikan sikap yang tadi dalam baca Al-Quran, maka dia akan memperoleh manfaat yang sangat maksimal. Ya, inilah penjelasan yang kedua tentang kiat menambah iman, yaitu mentadaburi Al-Quran dan bagaimana cara kerja membaca Al-Quran terhadap penambahan iman. Sudah 2, cukup 2 poin saja. Yang pertama ilmu, yang kedua iman. Nanti kita akan lanjut. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-na tong disingkat. Pak Ustadz, apabila akekah bertepatan dengan Idul Kurban, mana yang didahulukan? Dua-duana nawe lakukan. Akekah ongkoh, Idul Kurban ongkoh. Karena apa? Karena beda hukum dan beda penyebab. Kalau akekah karena kelahiran anak, kalau kurban karena Idul Adha. Lakukan dua nananya. Untuk motong kuku dan buuk, ini buuk. Hanya untuk yang mau kurban atau sama keluarganya, hanya kepala keluarganya saja. Istrinya, anaknya boleh gunting kuku, boleh potong rambut. Kecuali kalau istrinya punya uang sendiri, punya gaji, punya penghasilan dan dia kurban atas nama sendiri, maka dia pun kena larangan. Suaminya kurban, istrinya kurban karena punya uang sendiri, kena larangan. Anaknya ada yang punya gaji, sudah kerja, terus kurban dari uangnya sendiri, juga kena larangan. Jadi yang berkurban atas nama pribadi dan keluarga dia kena larangan. Adapun keluarga yang tidak ikut berkurbannya maka enggak kena larangan. Istrinya, anaknya boleh potong kuku, boleh potong rambut. Kemudian pas potong rambutnya sudah daging dibagikan atau setelah disembelih? Setelah disembelih langsung, ya. Makanya kalau ada yang nitip ke kita di Bandung, ke Radio Roja Bandung yang nitip, begitu dari sembelih langsung SMS, alhamdulillah titipan kurban dari Anda sudah disembelih, silakan motong kuku. Jawabnya apa? Asik, sekarang ke salon dicukur. Apakah halal bersuamikan orang yang tak suka sholat tapi saum Ramadan suka menjalankan, malah nular sama anaknya tak mau sholat? Tuh, teng manuk teng kan ya? Teng manuk teng, anak merak beki teng teng.
Jadi nafkah pun mengandalkan istri. Aduh, hebat ya suami teh. Sifatnya semau gue. Segala saran sudah saya sampaikan baik-baik tetap saja. Nggak ada perubahan. Kalau mendengar ceramah itu alergi, tak mau dengar, saya berdosa. Setiap waktu sampai udah capek rasanya. Apakah wajib taat pada suami yang model begini? Berdosakah bila menuntut untuk cerai? Taib. Para ulama ikhtilaf tentang hukum meninggalkan sholat. Kalau dia masih meyakini kewajiban sholatnya. Jumhur ulama menyatakan dia masih muslim tapi muslim ahlul kabair. Ahlul kabair itu adalah pelaku dosa besar. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm, seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan dia kafir. Bukan muslim lagi. Adapun kalau dia mengingkari kewajiban sholatnya, semua ulama sepakat kafir. Orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat dia kafir. Maka kalau dia demikian sudah murtad dan pernikahan dengan istrinya bukan cerai tapi fasakh. Fasakh itu otomatis rusak, putus dengan sendirinya, bukan lagi suami istri. Jadi kalau orang itu sudah dinasihati, sudah bahkan alergi kepada ceramah, itu sudah parah banget. Ya. Dan itu apakah termasuk alasan kuat untuk meminta cerai? Iya. Dan tidak berdosa. Bahkan sebaliknya kalau terus-terusan bikin masalah sampai nurunkan ke anaknya, khawatir nurun juga ke cucunya. Suka ada orang minta apa saja yang ada pada kita, umpama minta tanam-tanaman dan lain-lain. Apakah wajib dikasih? Gak wajib, kalau mau kasih silakan, kalau enggak juga ya jangan. Mobilnya bagus untuk saya ya. Kalau mau silakan kasih, kalau enggak ya jangan. Enggak dosa kalau enggak ngasih. Ya. Ini tanam-tanamannya bagus, itu gelombang cinta untuk saya. Itu harganya 25 juta. Sedangkan kalau saya suka ngasih saja, bila yang diminta ada, hitung-hitung sedekah. Siapa nih? Nanti lihat di rumahnya ada apa. Nanti diminta. Jadi kalau kita mau ngasih silakan. Kalau enggak, selama dia tidak darurat, maka tidak wajib ngasih. Kecuali kalau saya sudah 3 hari tidak makan, tolong beri secangkir beras saja untuk saya dan anak-anak. Wajib kita kasih. Kalau betul begitu. Kalau sudah darurat seperti itu, ya. Tapi kalau umpama minta tanaman kayak begitu, ya. Kalau kita mau ngasih silakan. Tapi kalau tidak wajib. Apa dibolehkan kita selalu ngasih apa saja yang diminta? Ya boleh, boleh saja. Ustadz, sudah 3 bulan saya keluar dari salah satu bank konvensional. Selama itu pula saya merasakan kesulitan ekonomi. Apalagi saya sudah berkeluarga dan anak-anak saya mau 2. Anak mau 2. Mungkin mau lagi hamil sekarang ya. Saya sudah melamar ke beberapa perusahaan namun belum juga ada panggilan. Saat ini saya mengajar di SD sebagai tenaga sukarelawan dengan penghasilan yang minim. Mohon doakan saya dan keluarga agar bisa. Ya, kita doakan ya. Orang yang bertanya ini semoga segera pertama diberikan kesabaran dan ketabahan, kedua segera diberi solusi yang lebih baik. Yang jelas janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup dan akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Keluar dari bank konvensional karena takut dosa itu adalah salah satu wujud dari ketakwaan. Baru 2 bulan, baru 3 bulan. Mungkin nanti sebentar lagi minggu depan Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. 10 kali lipat daripada gaji yang dia terima selama ini di bank konvensional.
10 kali lipat berarti 200 juta ya. Kalau sekarang 20 juta. Tinggal sabar, ikhtiar, berdoa terus kepada Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan janjinya ya. Jangan sampai kita luluh kesabaran hanya karena lamanya janji Allah Azza wa Jalla datang kepada kita. Sebentar lagi, tenang. Nanti lapor kalau sudah janji Allah datang, jangan sampai laporannya pas sulitnya saja. Apakah seorang khatib Jumat wajib menguasai berbagai ilmu syar'i terlebih dahulu seperti bahasa Arab, hafal Quran dan lain-lain? Kalau itu terpenuhi bagus, tapi tidak wajib seperti itu. Kalau begitu kriterianya nggak akan ada khatib. Ya, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang menguasai ulum syariah. Maka silakan naik orang yang paling berilmu di antara yang ada. Baca dulu dari sumber yang terpercaya, silakan sampaikan. Ustaz, kalau orang muslim pakai behel boleh atau tidak? Behel itu ini ya. Iya, pakai behel atau beton. Kalau pakai behel sekedar hiasan, tidak ada madarat. Kalau tidak pakai behel maka tidak boleh. Tapi kalau pakai behel dalam rangka pengobatan, kalau tidak pakai behel, ini akan rusak gigi. Umpamanya karena nggak rata, dipakai ngunyah terus, lama-lama karena tidak rata bisa punglak sadayana. Atau punglak itu copot. Akal unger dulu sakit, ungernya lama-lama copot semuanya. Maka dalam rangka mengobati keadaan seperti itu lalu dibehel agar rata. Kalau sudah rata kemudian baru kuat, maka boleh kalau dalam rangka pengobatan atau dalam rangka menghindari kerusakan. Tapi kalau kata dokter ini nggak akan rusak, gini juga cuma sedikit agak kurang bagus, maka tidak boleh, sekedar hiasan. Apalagi sekarang banyak behel palsu ya, sekedar hiasan saja. Tadinya anak itu cantik, putih gitu. Setelah dibehel pas nyengir kayak Dracula, takut kita. Pakai behel makan coklat terus nyengir. Jadi jelek. Dia merasa lebih bagus, lebih cantik, lebih pantas, padahal menurut kita lebih jeleknya. Jadi kalau untuk perhiasan tidak boleh. Tapi kalau untuk pengobatan dibolehkan. Bagaimana cara mengganti atau menghilangkan rasa cemburu terhadap kakak madu? Kakak madu itu apa? Madunya gitu. Jadi dia istri kedua. Istri pertamanya dianggap kakak madunya gitu ya. Wah. Nggak perlu dihilangkan cemburu itu. Biarkan. Itulah bumbu rumah tangga yang ta'andud. Yang penting bukan dihilangkan, tapi bagaimana cara kita mengatasi kecemburuan itu. Kecemburuan penderitaan, dan penderitaan itu menggugurkan dosa. Ya, yang kita harus antisipasi jangan sampai kecemburuan itu mendorong dia untuk berbuat dosa. Karena cemburu dia menggibahi kakak madunya ke suami. Tahu nggak? Itu istri kamu yang pertama tuh ya. Saya lihat sendiri ya, pokoknya dijelek-jelekin. Dosa dia, tidak boleh. Atau menghalang-halangi. Tuh, istri kamu yang pertama tuh mestinya udahlah cerai aja lah. Saya kurang apa sih gitu ya. Nanti saya carikan lagi yang lebih bagus. Teorinya. Setelah dicerai mah awas. Ya. Jadi karena cemburu itu mendorong dia untuk melakukan kejahatan kepada madunya, itu baru dosa.
Tapi kalau rasa cemburunya itu dia atasi dengan cara banyak taqarrub kepada Allah, dengan cara meningkatkan perhatian kepada suami agar suami lebih perhatian, lebih sayang kepada dia tanpa menjelek-jelekkan madunya, maka itu bagus. Jadi bukan bagaimana cara menghilangkan kecemburuan, tapi bagaimana cara memanage, mengatur kecemburuan untuk tidak menjadi dosa malah menjadi ibadah. Bagaimana jika seorang akhwat yang menderita penyakit kronis, dia harus diobati oleh dokter laki-laki, yang untuk kasus penyakitnya belum ada dokter wanita yang mampu menanganinya. Untuk kasus patah tulang yang mampu membetulkan adalah ahli tulang laki-laki. Akhwat belum ada. Bagaimana dengan sentuhan tangan pada akhwat? Kalau memang tidak ada laki-laki yang wanita yang menangani, ya boleh untuk saat itu. Ada tapi jauh di luar kota yang tidak memungkinkan. Yang adanya umpamanya yang dekat hanya laki-laki. Itu darurat masuknya. Kalau baca Al-Quran terus hati hadir, mata, pendengaran, semua konsen. Tapi karena tahu makna Al-Qurannya jadi sedih. Ingat masa lalu dosa kita, itu termasuk mentadaburi. Iya, umpamanya ayat Al-Quran menceritakan tentang dosa-dosa yang dilarang, dosa ghibah, mencela, menghina. Dulu kita suka begitu. Pas baca ayat itu, ingat ke dosa kita masa lalu, menangis, bagus, ya, nggak apa-apa. Kalau seperti itu. Ana ingin tanya, mewarnai rambut yang sudah beruban apakah boleh? Sunnah boleh, asal tidak dengan warna hitam. Merah boleh. Pertama tidak dengan warna hitam, yang kedua tidak dengan warna dan gaya yang umum dilakukan oleh para ahli maksiat. Seperti warna pelangi gitu ya, yang sebelahnya merah, yang ininya kuning, hijau gitu. Itu gaya atau ciri khas ahli maksiat, tidak boleh. Tapi kalau warnanya adalah warna selain hitam, dibolehkan. Seringkali kita menghafalkan orang yang mempelajari itu, memahami Al-Quran berbeda-beda pemahamannya. Kenapa dan apa solusinya? Akhwat, kenapa? Karena cara memahaminya berbeda. Ada yang memahami Quran dengan otaknya langsung tanpa ilmu. Ada yang mempelajari dengan kacamata filsafat. Ada yang mempelajari dengan disesuaikan dengan tradisi setempat. Karena caranya, metodologinya beda, ya pemahamannya beda. Mana yang benar? Semuanya salah. Quran harus difahami melalui ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dengan merujuk kepada para ahlinya, ya. Itu yang harus dilakukan, dan itu solusinya. Membaca ta'ud setiap Fatihah wajib apa tidak? Fatihah diulang di luar sholat. Kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, setiap rakaat baca Fatihah, ya, ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan ta'awudz itu hanya dibaca di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiganya cukup bismillah saja, terus Al-Fatihah, tidak ta'awudz lagi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, seperti Syekh Al-Albani menyatakan, dibaca setiap rakaat berdasarkan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu kepada Allah.
termasuk di dalam sholat. Ya. Adapun rakaat kedua dianggap bacaan awal yang berbeda dengan rakaat pertama karena sudah terseling dengan ruku, sujud, duduk dan bacaan lain. Sehingga rakaat kedua dianggap bacaan baru. Maka ta'awudz lagi. Sama aja dengan kita sekarang baca Al-Quran umpamanya. Telat sudah selesai, ada tukang baca lewat, baso. Ditutup dulu ini Quran, ya nggak baso dulu. Ya, 3 mangkok habis, terab, duduk, kemudian balik lagi baca Quran lagi. Ta'awudz lagi enggak? Iya, ta'awudz lagi. Tapi kalau dalam satu kali baca, ya, baca Fatihah terus, kemudian ke Al-Baqarah, Al-Imran, terus mau Fatihah lagi, enggak perlu ta'awudz lagi karena itu masih dalam satu kali baca, ya. Bagaimana hukumnya menghadiri pernikahan non-muslim di tempat peribadatannya? Tidak boleh sebab pasti banyak penyimpangan, ada ikhtilat, mungkin saja ada makanan minuman yang haram, maka tidak boleh. Bagaimana arti tartil dalam surah Al-Muzammil? Warattilil Qur'ana tartila. Arti tartil adalah tenang, tidak rurusuhan, tidak tergesa-gesa sampai melanggar aturan baca. Tartil dengan bacaan yang memungkinkan menerapkan hukum tajwid dan makhraj. Tidak mengandung unsur takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri, ya. Itu makna tartil. Saat ini saya sedang sangat mencintai istri saya. Oh, bagus. Kita semua begitu. Setiap hari kecintaan ke istri bukannya berkurang tapi malah bertambah. Semakin lama semakin cinta. Saking sangat cintanya ingin nambah. Maksudnya nambah mencintai lagi gitu. Saat ini saya sedang sangat mencintai istri saya walaupun saya sudah 10 tahun menikah. Baru atau 10 tahun banyak. Hal itu menjadikan saya galau. Loh, kok galau? Takut kehilangan istri. Cemburuan. Mohon nasihatnya Ustaz secara syar'i karena galau itu sangat mengganggu saya. Kalau yang dimaksud kehilangan istri itu maksudnya mati, gak perlu difikirkan, semua kita akan mati. Siap-siap aja cari lagi. Tapi kalau yang dimaksud kehilangan istri itu takut istri minta cerai atau kabur, apalagi ada istilah cemburuan, barangkali istrinya itu rada jetek merenya, rada genit. Didiklah istri. Berikan perhatian kepada istri. Tunaikan hak-hak istri. Jangan terlalu menuntut hak pribadi dia dengan mengabaikan hak istri. Kalau istri diperhatikan, disayang, memperoleh kepedulian dari kita, saya yakin dia tidak akan lari, tidak akan kabur, tidak akan meminta cerai dari kita. Malah akan tambah sayang ke kita, malah dia yang takut kehilangan kita. Ya, dia akan terus lengket kayak perangko, Abi jangan tinggalkan daku. Jangan kau lirik wanita lain selama aku ada di sampingmu. Bila kau menemukan sesuatu yang membuat engkau tidak berkenan, kasih tahu aku akan perbaiki. Akan begitu tuh. Kalau kitanya perhatian. Kalau hak-hak dia sebagai istri tertunaikan. Tidak adalah alasan bagi dia untuk kabur. Tapi kalau kita gak peduli, yang dikejar itu rasa cemburu. Istilah anak muda sekarang posesif. Jadi kalau kita perhatian ke istri, saya yakin istri gak akan lari. Ya,
Istri itu lari atau melirik laki-laki lain karena ketidakpuasan terhadap kita dalam hal-hal tertentu. Maka fokuskan untuk menutupi kekecewaan istri tersebut ya. Itu saja, insya Allah kita tidak akan galau. Ustaz, kalau baca Quran sudah benar, khusyuk, terus ingat sama masa lalu dosa kita, terus nangis. Iya, itu bagus. Terus begitu ya. Bila baca Quran itu wudu dulu atau bagaimana? Terus baca sudah Allah enggak? Sudah Allah. Maksudnya setelah sholat merenya Allah tanya. Kalau kita mau wudu dulu bagus. Wudulah dulu kemudian baca Al-Quran. Oh, bagaimana ketika baca Al-Quran terus baca shadaqallah terus baca shadaqallah? Enggak. Tidak membaca shadaqallahul azim. Karena Nabi, para sahabat, para ulama tidak mencontohkan seusai membaca Al-Quran membaca shadaqallahul azim. Itu bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat. Maka tidak perlu untuk kita ikuti. Bila baca Quran itu bagusnya Al-Quran asli atau aplikasi di HP. Yang paling utama di mushaf. Ya, kecuali kalau membawa mushaf kemana-mana ribet, ada di HP boleh. Sekali-kali ketika di jalan kita buka HP, buka menu Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi lebih utama untuk membaca dari mushaf. Ustaz, apakah boleh berkunjung ke negeri orang kafir untuk mencari nafkah atau menuntut ilmu? Boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia memiliki iman yang cukup sebagai benteng dari seluruh godaan yang akan kita hadapi di sana. Di negeri kafir itu banyak makanan haram. Susah yang halal. Sabar gak kita mencari yang halal? Kalau kira-kira iman lemah, yang halal mah susah lah, seadanya aja. Akhirnya yang haram. Terus juga tidak ada masjid, tidak ada azan. Pas saat kita bekerja atau sekolah, pas saat sholat tiba, mampu gak, berani gak kita sholat di pinggir jalan? Ataukah lah gak apa-apalah gak sholat selama di sini cuma 5 tahun dia? Atau begitu, ya? Mampu nggak kita sholat di tengah jalan jadi tontonan orang? Kalau imannya lemah nggak akan mampu. Mampu nggak kita menghadapi pergaulan bebas dengan lawan jenis? Oh, justru itu Ustaz yang saya cari ke sana. Itu mah atuh pidosaeun, ya. Pertama iman, kedua ilmu. Sebab di sana akan banyak syubhat dan banyak kasus yang membutuhkan pengetahuan ilmu syar'i. Kalau kita berkunjung ke rumah kawan yang kafir lalu disuguhi susuguhnya ayam atau hal-hal yang halal, nasi, buah-buahan kayak gitu, nggak ada yang haram. Tapi bagaimana piringnya, wadahnya pasti pernah dipakai masak babi, dipakai ngawadahan hal yang haram. Gelasnya yang kita minum adalah air putih atau kopi atau teh atau susu, tapi pasti pernah dipakai untuk minuman keras. Gimana nih hukumnya? Nggak tahu ilmunya, bisa lek aja minum, gitu kan? Kalau nggak punya ilmu yang cukup, bisa terjerumus ke dalam banyak yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, ya. Baik bekerja atau mencari ilmunya betul-betul urgen, daruri. Kalau mencari ilmu tersebut tidak ada di negeri Islam. Hanya satu-satunya ada di negeri kafir, dan ilmu itu sangat perlu bagi kepentingan kaum muslimin. Ya, kalau dia bekerjanya itu benar-benar daruri dalam arti kita nggak bisa dapat kerja di negeri sendiri. Ijazah ada, tapi di negeri sendiri nggak dihargai ijazah seperti itu. Tapi di sana gede banget.
Boleh dengan tadi iman cukup, ilmu cukup, sehingga kita tidak terkontaminasi oleh racun syubhat dan syahwat yang ada di negeri itu. Apalagi kalau pergi ke luar negerinya untuk dakwah bagus, untuk mendakwahi orang dari kafir ke Islam, atau untuk memperkuat akidah kaum muslimin yang ada di negeri itu, diberi bekal ilmu, iman dan seterusnya, ya itu bagus ya. Terakhir, jangan ada lagi ya. Pak Ustadz, apabila dulu saya baru memotong akikah 1 kambing, padahal anak saya laki-laki, harusnya 2 ya. Karena dulu saya belum mampu. Apakah sekarang lebih dahulu melakukan akikah atau memotong hewan kurban? Hewan kurban diperselisihkan oleh para ulama tentang wajib dan sunnahnya. Sebagian ada yang menyatakan sunnah muakkadah, sebagian ada yang menyatakan wajib. Tapi kalau akikah semua ulama sepakat sunnahnya. Mana yang harus didahulukan? Kurban. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau memungkinkan dua-duanya laksanakan kurban ongkoh, akikah ongkoh. Ketiga, ulama ikhtilaf tentang mengakikahkan setelah si bayinya dewasa, sudah gede, bahkan bayinya sudah punya anak lagi umpamanya. Dulu belum sempat diakikahkan. Mungkin karena tidak tahu atau tahu tapi belum punya. Karena baru punya anak 1 biasanya masih kereknya, masih begang gitu. Nah, setelah sekian puluh tahun baru gemrot, baru kaya umpamanya, baru mampu. Jangankan 2 ekor kambing, 10 ekor sapi juga mampu umpamanya. Apakah boleh nggak mengakikahkan sekarang? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Ikhtilafnya ini bertumpu pada ikhtilaf kesahihan dan kedhaifan hadis yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah beliau menjadi nabi. Ya, jumhur ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lain-lain menyatakan itu dhaif, bahkan la aslalahu. Tapi sebagian ada yang menghasankan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis itu hasan. Kalau yang menghasankan berarti boleh mengakikahkan sekarang. Makanya sejak dahulu para ulama sudah ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh digabung dengan kurban, ada yang menyatakan boleh. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Di zaman itu sudah ada ikhtilaf seperti ini. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi tidak mengakikahkan orang yang sudah kelewat dari 7 hari gitu ya. Adapun hadis yang menyatakan kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi, semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Makna tergadai adalah pahala dari kebaikan-kebaikan si anak itu tidak akan sampai ke kedua orang tuanya kalau tidak diakikahkan. Tapi kondisi ini hanya terjadi bila si orang tua sengaja tidak mengakikahkan, padahal dia tahu hukum akikah dan dia mampu ketika itu. Ada kemampuan, ilmu juga sudah sampai harus akikah, tapi sengaja dia menolak. Enggak, lebar gitu ya. Ya, hadis itu kena terhadap orang ini. Adapun kalau ketika anak lahir, pertama dia enggak tahu hukum akikah, masih jahil. Ada kemampuan dia, tapi enggak tahu. Ya, yang ada marhabaan 40 hari. Nu dipencit oge hayam 3 umpamananya. Bukan kambing, bukan akikah, tidak tahu. Atau dia tahu tapi saat itu masih kere. Maka ada uzur, jangankan akikah yang hukumnya sunnah, haji, zakat yang termasuk rukun Islam, kalau enggak mampu gugur kewajiban. Tidak wajib lagi bagi dia, apalagi akikah. Oleh karena itu siapa orang yang tidak mengakikahkan anaknya ketika lahir karena ada uzur,
baik udzur karena jahal itu karena ketidaktahuan, atau udzur karena tidak mampu, maka dia terbebas dari syariat itu pada waktu itu dan tidak harus untuk melakukannya di masa yang akan datang setelah udzurnya hilang. Karena jumhur ulama menyatakan akikah itulah syariat yang dibatasi waktunya. Hanya hari ke-7 berdasarkan hadis yang sahih. Ada hadis dhaif yang ke-14 dan 21. Sebenarnya Syekh Al-Utsaimin membenarkan hadis ini membolehkan di 14 atau 21. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi keterangan yang membolehkan di luar itu. Makanya setelah beres dari waktunya lewat ya, maka hilang pula syariat akikah. Inilah wallahu a'lam. Ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita berjumpa kembali 1 bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.